kita tahu lihat Danjen Kopassus Pak Prabowo juga. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini kan berlaku yang namanya spirit, corp, esprit, ya kan? Nah, jiwa korsa begitu ya. Itu tidak masuk akal menurut Anda ya? Maksud saya tidak masuk akal. Tetapi kalau seandainya memang mereka ingin menjatuhkan Gibran, saya mengatakan iya. Beliau ini hanya mau fokus agar Prabowo Gibran itu berhasil hingga 2024. Hanya itu. Kami dapat panel tahan Prabowo Gibran berhasil, tetapi masalahnya adalah yang di acceptance publik hanya Prabowo Gibran tidak. Oke. Begini, kalau untuk Mas Roy ya, gini, kita itu ada yang bisa kita ukur, measurable, ada yang tidak bisa kita ukur. Nah, kenapa misalnya tentang apa yang dilakukan Mas Roy gitu, ada beberapa hal yang bisa saya terima. Tentu ada yang tidak mampu saya terima karena keterbatasan jangkauan analisis dan kemudian alat. Misalnya face recognition. Sama yang namanya image comparison, itu bisa kasat mata. Makanya misalnya kalau kita bicara face recognition misalnya, kita bisa bandingkan tuh, ada foto wisuda, ada foto ijazah, ada foto Pak Jokowi sekarang. Nah itu tiga itu dibandingkan, terlihat tuh ada perbedaan, gitu. Nah ketika digunakan program komputer, saya tidak tahu namanya program apa, face recognition, oleh Topi Merah, oleh Mas Roy, oleh Rismond, mengatakan bahwa yang satu ini yang wisuda ya, itu beda sama yang Pak Jokowi sekarang. Yang satu sama dengan yang dua, yang ijazah. Nah, saya hanya melihatnya dari kasat mata, kelihatannya beda. Hidungnya kan begitu kan. Kalau yang satu ini lancip hidungnya, kalau yang ini enggak. Oke, satu. Yang kedua, image comparison. Nah, image comparison itu bisa terlihat. Misalnya ijazah 1115, 1116, 1117, itu huruf A-nya itu masih nempel. Kalau Pak Jokowi agak keluar. Dan itu bisa. Pertanyaannya adalah, tentu apakah ini sebagai sebuah petunjuk atau tidak? Kalau kita bicara orang hukum kan, keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dokumen elektronik, itu alat bukti yang bisa diambil. Maka saya mengatakan ini paling tidak petunjuk sebelum beliau ini dipanggil sebagai ahli untuk memberikan keterangan. Karena itulah kemudian sebagai orang yang mengikuti betul soal isu ijazah ini dari dekat, dan kemudian sejak tahun 2022 saya ngikutin, maka memang a big questionnya itu adalah ijazah analognya itu tidak pernah tampil di publik. Jadi logika Mas Roy itu masuk akal menurut Anda? Iya, kalau untuk face recognition sama image comparison tadi. Nah, tapi kalau misalnya untuk pasar pramuka dan lain sebagainya, itu cuma sekedar petunjuk dari Bitor. Petunjuk dari Bitor itu sebenarnya bisa diinvestigasi karena Bitor menunjukkan nama orang-orangnya. Dia sebut Widodo, Anggit Nugroho, Denny Iskandar, David, kemudian ada nama Sigit Widiawan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipanggil sebagai petunjuk. Soal benar dan salah kita nggak ada yang tahu. Apakah ini benar? Artinya proses hukum nanti yang membuktikan ya. Tapi kalau image comparison sama face recognition kita bisa lihat dengan kasat mata. Itu soal ijazah ya. Soal yang lain, hidden agenda, Andi katakan nol besar, dikatakan kemudian menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Saya tadi mencatat soal bahwa sasaran akhirnya Pak Prabowo. Nanti Mas jadi nih yang jagoannya. Tapi bagi saya it doesn't make sense. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena yang mengajukan impeachment ini adalah Purnawirawan. Purnawirawan itu apalagi frontlinernya itu mantan Danjen Kopassus yang mau dicukur kumisnya oleh Sylvester kan? Kan begitu. Nah, kita tahu lihat Danjen Kopassus Pak Prabowo juga. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini kan berlaku yang namanya spirit, corp, esprit, ya kan? Nah, jiwa korsa begitu ya. Itu tidak masuk akal menurut Anda ya? Maksud saya tidak masuk akal. Tetapi kalau seandainya memang mereka ingin menjatuhkan Gibran, saya mengatakan iya. Ya kan? Dan dalam politik ya sah-sah saja kalau kan yang dilakukan adalah impeachment. Kenapa ada misalnya artikel of impeachment di konstitusi pasal 7A, 7B, 7C? Karena memang untuk mengantisipasi
demokrasi yang sudah memilih orang itu bisa dihentikan melalui proses impeachment. Dimanapun di dunia. Maksud Anda evaluasi menjadi salah satu proses evaluasi? Bukan soal evaluasi, tetapi pemenuhan artikel of impeachment. Apakah orang itu tidak memenuhi syarat? Apakah dia terlibat perbuatan tercela? Apakah dia melakukan pelanggaran hukum berat? Bukan sekarang pembuktiannya. Pembuktiannya nanti di proses politik DPR dan di proses hukum Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lah ya, ini halusinasi Mas Roy. Tapi kalau memang dalang dari segala macam ijazah palsu dan pemaksulan ini pastinya ada. Nggak mungkin juga orang bergerak secara politik itu kan nggak ada tujuan. Dan itu diaminin juga oleh Pak Prabowo gitu loh. Makanya kemarin beliau mengatakan bahwa Indonesia gelap itu didanai oleh para koruptor. Ya kan? Menurut Anda tidak genuine gerakannya? Nggak genuine, ini kan gerakan politik. Gitu loh. Jadi kembali lagi saya hanya mau mengatakan, Bang Refli, saya betulin bahwa para purnawirawan yang mengajukan pemaksulan ini nggak ada hubungan sama sekali sama Pak Prabowo. Nggak ada. Buktinya Pak Prabowo nggak mau terima mereka. Yang diterima adalah PPABRI, PPAU, PP Angkatan Udara, Angkatan Laut. Yang diterima oleh mereka itu Mas Refli, fotonya berduaan tuh di belakang tuh. Ya, jadi kembali lagi, Mas Refli, ini adalah bagian dari Anda. Jangan-jangan dalangnya Refli Harun. Bukan, saya nggak tuduh Anda, tapi ini adalah bagian. Saya juga nggak mau bilang Anda wayang, tidak, ya kan? Bahwa ini adalah kawan-kawan Anda waktu pemenangan Anies Baswedan. Jadi ini Anies Baswedan full. Jadi tidak bukan ada Prabowo, Pak Prabowo. Enggak, kenapa? Kenapa Bang Refli? Setelah Pilpres 14 Februari 2024, tanggal 18 Maret 2024, mereka ini menggeruduk KPU dan mau membatalkan hasil kemenangan Prabowo Gibran 02. Artinya residu menurut Anda? Iya, pastilah. Ya kan, jadi intinya itu. Terus mengenai 4 dasar pemaksulan. Saja, Bang. Ini menurut saya udah zonk semua, nggak ada. Ya kan? Putusan konstitusi udah clear kok. Putusan MK udah digugat juga oleh Pak Anwar Usman. Dan ingat loh, Mas Gibran ini nggak ada hubungan dengan gugatan MK 90 itu. Nggak ada. Kami dapat poin Anda, Mas Refli. Dan ada yang terbaru, singkat saja. Ada yang terbaru adalah akun resmi Gibran Rakabuming itu mengikuti akun situs judi online itu baru. Itu bisa kita bahas di episode berikutnya. Ini kan tidak akan pernah selesai karena kita kan punya standing point masing-masing. Tapi begini, ada satu yang saya kritik balik tuh dari beliau ini selalu ingin mendempetkan Jokowi dan Prabowo serta Gibran. Kenapa? Secara tidak sadar kita tahu bahwa Jokowi ini tidak lagi jadi ratu, tidak lagi jadi presiden. Pengaruh politiknya makin lama akan makin mengecil. Itu sudah hukum alam. Ya, karena itu kekuatan dia adalah mungkin kekuatan finansial dan kekuatan yang masih tersisa. Tetapi makin lama makin kecil. Nah, karena itu kemudian perlu gantungan baru. Gantungan baru itu bernama Prabowo Subianto. Padahal kalau kita lihat, ya, dari semua orang yang di Pilpres kemarin tidak bisa lagi kita petakan 1, 2, dan 3. Jadi ketika Prabowo yang berkuasa, banyak sekali orang yang kemudian merapat ke sana. Jadi kalau disebut tidak move kemudian karena itu termasuk saya yakin bapak-bapak jenderal purnawirawan itu mereka pro Prabowo sesungguhnya, tetapi mereka tidak pro Gibran Rakabuming Raka. Kami dapat poin Anda. Statement. Enggak, untuk apa Pak Mas Wapres itu dimaksudkan. Dan juga gini, Bang Refli, untuk apa dimaksudkan? Kemarin itu Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, habis itu makan bersama. Ya, dia belajar. Ya intinya jadi nggak ada gitu loh. Jadi itu yang dipelajari ini, Pak Jokowi dari sebenarnya kalau nggak diserang ijazah palsu dan juga pemaksulan, beliau ini hanya mau fokus agar Prabowo Gibran itu berhasil hingga 2020. Hanya itu. Kami dapat poin Anda. Prabowo Gibran berhasil, tetapi masalahnya adalah yang di acceptance publik hanya Prabowo Gibran tidak. That's the fact. Tetaplah bersama kami. Publik yang mana? Publik Anda.